Lukas 8 ayat 41 sampai 42. 3, 2, 1. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadah. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak orang banyak. Kita lompat 49. 3, 2, 1. Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Mereka mentertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Pagi ini saya ingin berkhotbah dengan judul pujian penyembahan mengubah masalah besar menjadi masalah sepele. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi, pujian penyembahan mengubah masalah besar menjadi masalah sepele. Kalau saya dan saudara tahu memuji dan menyembah Tuhan, kehidupan ini akan mudah. Amin. Karena dengan jelas Mazmur 22 ayat yang keempat berkata bahwa Allah bertakhta di atas pujian orang Israel atau orang percaya. Jadi kalau kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan, Tuhan bertakhta di atas pujian kita. Itu sebabnya saya dan saudara sebagai orang percaya tidak perlu takut dalam hidup ini. Kalau kita tahu memuji dan menyembah Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kisah ini atau dalam kisah yang paralel ditunjukkan bahwa sebenarnya ada banyak orang, ya, ada banyak orang berbondong-bondong ikut Tuhan. Pertanyaan saya adalah, orang banyak yang berbondong-bondong ikut Tuhan berdesak-desakan itu ada masalah enggak? Ya, ada masalah enggak? Pasti ada masalah. Karena tidak ada manusia yang tidak ada masalah. Pasti kita punya masalah, pasti kita punya pergumulan, pasti kita punya mimpi, pasti kita punya kerinduan. Tetapi kenapa Tuhan membuat perbedaan? Kalau sudah baca seluruh tadi kan kita lompat. Di sini ada dua orang, yaitu Yairus dan yang satu perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Ya, kenapa Tuhan hanya melakukan mujizat kepada dua orang tersebut? Kenapa Tuhan tidak bilang, ayo semua yang punya masalah berdiri dan saya selesaikan? Enggak. Karena mujizat itu ada bagian kita. Ya. Mujizat itu ada bagian kita. Dan salah satu bagian kita yang paling penting, yang paling mendasar adalah kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Jadi kalau saudara mau jadi jemaat yang melihat mujizat Tuhan, bangun dirimu, biasakan dirimu, desak dirimu untuk memuji Tuhan. Amin. Di mana pun engkau berada. Ya. Saya mau tanya, pagi ini saudara semua punya masalah? Coba, yang punya masalah angkat tangan. Ya,
Kita punya mimpi, kita punya kerinduan. Luar biasa orang ada, tidak ada yang punya masalah. Ya, saudara ada doa apa? Ya, berapa banyak yang sedang berdoa buat sesuatu? Coba katakan. Ya, nah ini biasanya begitu orang kata. Tapi kita kan punya kerinduan. Kenapa kita doa bertahun-tahun Tuhan tidak jawab? Karena kita salah. Tuhan mau supaya waktu kita datang kepada Dia, kita betul-betul datang dengan kerinduan, datang dengan kesungguhan, dan bukan saja kita datang pada hari Minggu saja. Sudah datang pada hari Minggu lagi, ya, sudah datang pada hari Minggu saja, terlambat lagi. Itu sebabnya kita tidak lihat mujizat. Ya. Dan saya tidak setuju, saudara-saudara, dan saya percaya itu juga Tuhan tidak setuju. Ada orang yang selalu bilang, yang penting Tuhan terlambat, yang penting Tuhan datang masih ada khotbah. Saudara datang kepada Tuhan, tujuan utama saudara apa? Hah? Tujuan utamanya apa? Menyembah Tuhan, betul? Lah kalau saudara datang sudah khotbah, lah sudah selesai penyembahan. Jadi jangan datang terlambat. Ya, Tuhan sudah tunggu di sini mau tolong saudara, tapi saudara orang paling terlambat. Itu sebabnya seringkali saudara juga terlambat dapat mujizat. Ibadah saja terlambat pun mau mujizat cepat. Ini kan keterlaluan, egois namanya. Ya, datang ibadah terlambat, tapi Pak Pendeta tolong berdoa, kita perlu doa sekali karena mau kuliah. Iya, tapi kalau ibadah terlambat, Tuhan juga karena terlambat kita juga kesal lambat supaya jangan pusing. Ya. Tapi kalau saudara selalu datang kepada Tuhan, belajar dari Yairus. Alkitab mengatakan, ya, di dalam ayat 41, ya, yang tadi kita baca Lukas 8 ayat 41. Di situ dikatakan waktu Yairus datang, Alkitab mengatakan dia langsung jatuh tersungkur, dia langsung menyembah Tuhan. Ya, sudah terlambat lagi masih dia. Ya, masih berdiri di muka situ. Ini kenapa belum masuk? Masih angin panas. Mau angin jangan terlambat. Ya, amin. Sudah mau bertobat? Mesti bertobat. Kan kalau tidak bertobat kita tidak masuk surga. Saya juga mesti bertobat. Kita semua ini masih bertobat. Kalau saudara tidak perlu bertobat, artinya saudara sudah malaikat. Sampai di sini malaikat, boleh kata? Malaikat yang tidak perlu bertobat. Ya. Jadi kita perlu datang kepada Tuhan supaya kita lihat mujizat Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan kesungguhan, hidup dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Mau dikabulkan, mau di dapur, mau mencuci pakaian, saudara harus bisa menyembah Tuhan. Orang-orang seperti ini mujizat bagi Tuhan itu sepele. Karena Tuhan tahu. Saudara pikir Tuhan tidak tahu isi dompet saudara? Ini bapak-bapak punya dompet kosong tak? Tuhan tahu. Ya. Karena sudah kasih uang sama di itu apa? Sudah ada uang tak? Ya. Tuhan tahu isi dompet. Ibu-ibu juga Tuhan tahu. Saudara isi tas itu ada berapa? Tuhan tahu. Tuhan tahu semua pergumulan kita. Kenapa dia tidak tahu? Karena tadi itu yang pertama kita sudah terlambat, kedua kita suka cuek, ya. Orang semua nyanyi, semua menyembah, orang masih mata menyala-menyala, kayak orang lihat setan. Nah, di sini tidak ada setan, kadang-kadang ada. Tapi jangan kayak orang lihat setan. Orang lain semua menyembah, semua menangis di hadapan Tuhan, orang masih. Pemimpin pujian susu angkat tangannya. Nah, bagaimana Tuhan mau tolong? Ya, nah saya ini bicara ini betul saudara. Kalau
Saudara baca Alkitab baik-baik. Semua mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu dilakukan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mendesak, datang kepada Tuhan sungguh-sungguh, bukan orang penonton. Kalau saudara penonton, saudara sama dengan orang banyak yang berbondong-bondong ini. Ya, ikut Tuhan cuma ikut rame. Ya, saya khotbah keras karena setelah ini kan saya sebentar sini saya sudah pulang dari. Saudara mau sakit hati sudah. Nanti beberapa bulan lagi kalau Tuhan bawa saya datang, kita ketemu lagi, kita kasih sakit hati lagi. Saya bertobat. Amin. Naga ini mau diberkati Tuhan, tapi umatnya harus sungguh-sungguh. Amin. Ya, tidak perlu pemimpin pujian suruh angkat tangan. Saudara masih sehat saja itu bersyukur. Ya, banyak yang suka penyakit, termasuk temanmu, tetanggamu, udah sakit kan? Tapi kalau masih sehat itu bersyukur. Kalau saudara 50 masih sehat itu memuji Tuhan. Karena harapan hidup orang Indonesia ini cuma 60. Dan kalau saudara juga sudah 60, tidak usah disuruh angkat tangan sudah. Ya, kalau sudah kayak itu. Betul. Kita punya harapan hidup. Alkitab bilang 70 tahun, tapi itu zaman dulu, zaman Musa. Ya, zaman sekarang ini semua formalin. Ikan asin mau formalin juga itu. Itu sebabnya orang awet. Jadi kalau saudara masih sehat, puji Tuhan. Amin. Masih diberkati, puji Tuhan. Ya, mau suami istri masih baik-baik, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Karena banyak rumah tangga itu kacau, termasuk pendeta itu rumah tangga itu kacau. Jadi kalau saudara masih baik, puji Tuhan. Kenapa kita perlu? Karena makin kita, kemarin saya bicara di sini. Kalau saudara memuji Tuhan, tahu menyembah, suka menyembah, saudara akan serupa dengan Tuhan. Ya, karena kita akan menjadi serupa dengan apa yang kita sembah. Ya, kita akan menjadi serupa. Nah, perhatikan ini luar biasa. Dikatakan dengan jelas, Yairus datang, dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Kata tersungkur di dalam bahasa Yunani yang dipakai adalah pito. Pito itu adalah jatuh menyembah. Jadi saudara bayangkan ini kan Yesus ada di jalan, bukan di gereja. Kalau gereja orang berlutut tersungkur jatuh menyembah itu sudah biasa, ya kan? Tapi ini di jalan, tapi kok emang Yairus tidak malu. Alkitab mengatakan dia datang, dia jatuh tersungkur, dia jatuh menyembah kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan tolong saya. Orang-orang ini, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang siap menerima mujizat. Amin. Ya, kalau saudara menyanyi sungguh-sungguh, tidak perlu disuruh. Ayo mari kita menari, ya. Nah perlu, kalau sudah mau menari, menari. Tuhan senang kok. Nah, itu Alkitab dia hendak juga menari, Tuhan senang. Tuhan berkati dia, berkati anak-anaknya, berkati keturunannya, berkati kerajaannya. Bahkan Tuhan memberkati keturunannya sampai jauh, sampai Yesus lahir sebagai keturunan Daud. Karena dia menari buat Tuhan. Jadi jangan tunggu. Kita di gereja kadang-kadang, seperti saya bilang hari Selasa yang lalu, gereja sudah kayak taman kanak-kanak. Mari kita angkat tangan, semua angkat tangan. Mari kita turun tangan, semua turun tangan. Mari lencang kanan, semua lencang kanan. Persis anak TK. Ya, karena tua, gigi habis. Tapi kelakuan dan Tuhan juga harus kayak taman kanak-kanak. Jadi kita belajar untuk menyembah Tuhan. Amin. Nama gereja saudara itu Gema Pujian. Dan kalau saudara tidak tahu memuji Tuhan itu saudara jangan-jangan bukan jemaat. Saudara hanya mengunjungi gereja ini. Dia setua di sini. Karena kalau saudara punya nama gereja itu harus buktikan. Amin. Orang lewat dari muka, wow, memang luar biasa nama gereja Gema Pujian. Dia tuh pujiannya bergema terus.
Nah kalau orang lewat nih, ih ini ada ibadah kan, ada orang mati. Misalnya ada bagian itu, ya harus bersuka cita. Amin. Amin. Supaya kita lihat mujizat Tuhan. Karena bagi Tuhan itu mujizat sepele, saudara. Sepele. Ya, kalau Tuhan mau berkati sepele. Ya. Ada satu anak Tuhan kita pernah baca. Dia sedang kekurangan sekali, dia tidak punya apa-apa. Nah dia hidup di pedalaman, saudara. Jadi dia satu waktu, saudara, di tempat itu ternyata ada emas. Jadi satu waktu, saudara, dia dengan anaknya pergi. Dia berdoa, Tuhan berkati saya perlu berkatmu. Karena anak saya punya sekolah, saya punya kebutuhan rumah tangga, saya tidak ada uang, saya tidak tahu mau dapat dari mana. Tuhan berkati. Kemudian dia pergi ke pedalaman, dia gali, cari emas, sedang cari emas. Nah saudara, itu kejadiannya. Dia gali begini, dia ketemu satu bongkahan. Dan saudara tahu berapa banyak? 3 kilo emas di bongkahan itu. Apakah Tuhan bisa lakukan itu? Banyak yang tak percaya, pantas tidak dapat mujizat. Betul tak? Hah? Saudara percaya itu? Tetapi kalau tidak percaya ini bagaimana? Tuhan bisa lakukan nggak? Bisa. Nah, sedikit lagi yang bilang bisa, banyak itu bilang tidak bisa, itu di hati. Tuhan bisa lakukan nggak? Bisa. Nah, itu betul. Ya. Dulu saya pendeta juga suka bilang begini, tidak mungkin Tuhan lempar uang dari langit. Bisa nggak Tuhan lempar uang dari langit? Hah? Saudara bingung, takut. Bisa nggak Tuhan lempar uang dari langit? Tidak bisa. Nah, saudara tidak akan lihat. Nanti saudara batasi Tuhan dong. Masa Tuhan tidak bisa? Bisa. Tuhan bisa. Dia lempar batu saja bisa dong. Saya baca kitab Yosua. Waktu perang Tuhan lempar batu dari langit. Batu saja dia bisa lempar dari langit, apalagi uang. Nah dulu saya juga berpikir seperti saudara. Seolah-olah saya kasih masuk Tuhan di kotak. Itu sebabnya saya juga jarang lihat mujizat. Sekarang saya percaya, dan itu terjadi di Surabaya. Ada seorang anak Tuhan yang butuh uang ratusan juta. Dia berdoa, puasa, dia menangis berari-ari. Dan dia waktu sedang berdoa, mendadak ada sesuatu bunyi di plafon, jatuh tembus. Dan dia kaget, ada satu tas resek jatuh. Waktu dia buka tas itu, ada uang sejumlah dia utang. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Jadi jangan batasi Tuhan, sudah. Ya, pintar sih pintar, tapi jangan batasi Tuhan. Ya, karena logika kita tidak bisa batasi Tuhan. Ya, ada satu cerita, saya sudah sering ceritain. Saudara pernah lihat tikus baik? Pernah lihat tikus baik? Di sini ada tikus? Banyak. Pernah ada yang baik? Tidak ada yang baik. Tapi kalau tikus di tangan Tuhan dia jadi baik. Itu kejadian nyata di Cina. Ada anak Tuhan, dia ditangkap di Cina itu pada zaman dulu bahkan sampai sekarang. Orang percaya itu kalau ketahuan ditangkap di penjara, dianiaya. Jadi seorang hamba Tuhan ditangkap, dimasukkan di satu gedung yang tertutup semua, cuma satu pintu besi, itu ruang untuk penyiksaan. Jadi dia ini dimasukkan, dia dianiaya, dipukul, dianiaya sampai orang capek. Kemudian dong kasih tinggal dia, orang tutup pintu kasih tinggal. Jadi dia dulu dari kesakitan mulai lapar. Dia bilang, Tuhan, saya pengen makan apel, Tuhan, saya pengen makan apel. Saya pengen Tuhan makan apel. Sudah tahu, mendadak di lantai dari ruangan itu, mendadak ada yang bergali dari bawah. Ada bergali dari bawah begini, dia lihat, dia bergali terus. Ternyata tikus yang sedang gali dari bawah. Dan tahu saudara tahu di mulut tikus itu ada apel. Nanti saudara bilang, Pak, itu jangan ceritanya. Yang kasih makan Elia 1 tahun itu siapa? Burung gagak kan? Saudara di sini ada burung gagak? Ada toh? Burung hitam toh? Kalau kita di timur bilang burung kak, karena dia disuarakan kak, kak,
tanya saudara, ada burung gagak yang baik? Ya. Burung gagak itu termasuk jenis pemangsa, ya, binatang buas. Dia seperti burung pemakan bangkai. Itu sebabnya dulu-dulu kalau kami di Timor jemur daging, jemur ikan, itu mesti jaga karena burung gagak itu dia akan curi. Tapi burung gagak di dalam tangan Tuhan dia baik. Kan tiap hari pagi dan petang dia bawa roti dan ikan, betul? Buat dia. Karena dalam tangan Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau berkati saudara itu sepele. Amin. Tidak ada yang mustahil. Jangan batasi Tuhan. Ya. Karena dia mampu melakukan. Dan saya dan saudara sebagai orang percaya harus hidup dalam iman kepada Dia dan meyakini bahwa Dia baik. Dia sangat baik buat kita. Tugas kita adalah memuji dan menyembah Tuhan. Tugas kita adalah saya percaya terus datang kepada Tuhan. Dan hidup kita akan menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Nah, ada dua hal yang kita bisa belajar. Yang pertama, pujian penyembahan mengubah masalah besar menjadi masalah sepele. Karena hanya dengan percaya mujizat terjadi. Amin. Amin. Yesus dengan jelas berkata hanya percaya. Amin. Sudah lihat, Yairus datang, dia jatuh tersungkur di bawah kaki Yesus dan dia bilang, Tuhan tolonglah, anak perempuanku hampir mati. Artinya ini serius, betul? Serius, hampir mati. Artinya napasnya satu-satu. Dan Alkitab mengatakan kemudian dalam ayat berikut, dalam ayat 49 dan sesudahnya, orang-orang juga datang kepada dia dan mereka bilang, jangan susahkan guru karena anakmu sudah mati. Tadi datang pertama hampir mati, yang rombongan berikut datang. Ya, saya percaya ini orang tua, mungkin orang tua ya, karena berani bilang, Yairus orang pemimpin kepala rumah ibadah ini, orang berani bilang, nanti anak sumati jadi kami repot dulu lagi. Ya. Artinya serius. Ya. Masalahnya serius karena sudah mati. Ya. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan mau saya dan saudara sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini, kalau kita terus hidup dalam pujian penyembahan, kita belajar untuk tetap percaya. Amin. Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut. Saya suka dengan kata ini, saudara-saudara. Kata takut itu berasal dari kata Yunani phobeo. Phobeo itu kemudian lahirlah muncul bahasa Indonesia fobia. Takut. Ada orang fobia ketinggian. Kalau dia naik pohon dia takut. Itu fobia, ketakutan. Ya. Dan Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut. Wah, kalau anak cuma sakit saja enggak bilang jangan takut, enggak apa-apa. Ini sumati. Tapi Yesus mau mengatakan, apapun terjadi dalam hidup kita, saya dan saudara jangan takut. Kata phobeo di dalam bahasa Yunani itu juga mempunyai arti khawatir. Jangan khawatir. Amin. Saudara punya masalah apa pagi ini? Ya, saudara kekurangan. Yesus memperingatkan kita supaya kita jangan khawatir. Jangan khawatir hari esok. Jangan takut di masa tua, Tuhan pelihara. Amin. Banyak orang juga kalau sudah mulai 50-60 mulai takut. Jangan takut. Yang penting saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Selalu menyembah Tuhan. Tuhan berkata di dalam Alkitab, orang yang tua itu Tuhan gendong, yang putih rambut itu Tuhan gendong. Lebih enak kan? Makin putih rambut, sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan gendong. Ya, berapa banyak yang rambutnya sudah mulai putih, kan? Ya. Nah, Tuhan mulai gendong. Amin. Mulai gendong. Yang penting sungguh-sungguh. Jangan seperti anak-anak Tuhan sudah gendong berlari lagi.
Tuhan Sugeng apa malas gereja. Tuhan begitu. Saya ini sudah rambut putih, cuma kita cek. Karena kita tidak mau bikin repot Tuhan. Tuhan gendong kalian dulu, kita mesti selat-selat. Tuhan pelihara, jangan takut. Amin. Percaya saja. Ya. Percaya itu iman. Ya. Dan di dalam bahasa asli kata yang dipakai untuk percaya adalah pisteo. Pisteo itu Bapak Ibu Saudara adalah mempercayakan diri kepada Tuhan. Jadi orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, dia harus belajar untuk percaya. Saya percaya Tuhan pasti berkati saya. Amin. Karena tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa pakai apa saja untuk berkati kita. Jangan batasi Tuhan. Saudara dapat melihat mujizat Tuhan. Tinggal kita percaya. Ya. Kata arti lain dari pisteo adalah meyakinkan diri. Kenapa saudara? Kita harus meyakinkan diri. Karena dampak dari dosa adalah kita tidak percaya Tuhan. Kecenderungan kita adalah meragukan Tuhan. Ya, selalu kita berdoa Tuhan. Contohnya saudara butuh 5 juta untuk anak kuliah. Tuhan berkati saya 5 juta untuk anak kuliah. Habis berdoa saudara akan mulai pikir, ya 5 juta mau dari mana? Kalau Kopras harga turun, ya, harga ancol, bagaimana? Saya mulai pikir begitu, betul? Betul nggak? 5 juta mau dari mana? Nah, saya tidak punya kelapa. Jadi saudara, terjadilah peperangan di sini. Itu sebabnya seorang pengkhotbah terkenal di dunia, Joyce Meyer, mengatakan peperangan terbesar kita itu di pikiran. Kalau siapa menang dalam peperangan pikiran, dia menang di dalam kehidupan. Kalau saudara mungkin pikiranmu bilang begini, bagaimana mungkin udah dapat 5 juta? Tapi saudara lihat Tuhan, aku percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara mulai berkata, tidak peduli datang dari mana, tapi aku percaya Tuhan pasti berkati saya hari ini. Tuhan pasti berkati saya untuk keperluan anak saya. Tidak peduli datang dari mana, saya percaya. Tuhan, saya memuji Engkau, saya meninggikan Engkau, saya meyakini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Dan sudah harus memuji Tuhan. Amin. Sekarang ke tangan dan berkata, Tuhan, aku percaya. Aku percaya. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Saudara mesti begitu. Jangan saudara punya pikiran bilang tidak bisa, tidak mungkin, tidak tahu dari mana. Kemudian iya ya, ya sudah. Kalau begitu sudah, mau pinjam sudah, mau utang sudah. Nah, saya tidak mengatakan pinjam atau apa itu semua salah, tidak. Tapi saudara harus percaya kepada Dia bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Amin. Ada yang tidak percaya, ini yang repot. Amin. Jadi saudara harus percaya. Saudara datang di dokter periksa, ya Tete umur berapa? Aduh, Tete umur 70. Oh, Tete 70. Pantas orang tua, ini penyakit orang tua. Misalnya, ya, dua dari kita boleh mungkin baterainya, tapi dia seperti itu. Tertua, jadi memang kita mesti sakit-sakit. Saya mau tanya, saudara, saya mau tanya. Makasih. Saya mau tanya saudara, ada ayat di mana bilang orang tua sakit-sakit?
Ada yang tahu ayatnya? Nah, kita belum pernah ketemu. Tua semakin gemuk dan segar. Makin tua semakin gemuk. Cuma gemuk yang bagus ya, jangan poli. Ya, gemuknya bagus. Nah, saudara, tidak ada ayat yang bilang kita tua sakit. Bahkan Alkitab mengatakan, Mazmur mengatakan, pada masa tua orang-orang yang ditanam di rumah Tuhan, ya, ditanam di rumah Tuhan, pada masa tua pun mereka terus berbuah. Ini bicara kalau orang hidup dalam penyembahan pujian kepada Tuhan sampai tua pun terus berbuah. Amin. Nah, pertanyaannya, saudara percaya kata dokter atau kata firman Tuhan? Hah? Tapi kan lebih banyak saudara percaya kata dokter, karena saudara jarang baca Alkitab. Betul enggak? Tidak ada ayat. Dan saya bisa buktikan, saudara kenal Papi Padoma dan Mami Padoma? Mereka sudah 70 tapi masih segar. Ya memang biasanya pengaruhnya ada di kelemahan tertentu, tapi mereka masih kuat, segar, masih khotbah kemana-mana. Papi masih bawa mobil dari Jailolo sampai Tobelo, bolak-balik bisa. Ada pernah Papi datang ke Jailolo, jemput kami dan Mami, kemudian bawa lagi ke kau. Ya, masih kuat, masih segar. Repotnya kita lebih percaya kata dokter daripada kata Tuhan. Berapa banyak yang lebih mau percaya kepada kata Tuhan daripada kata dokter? Coba kamu kata, ya, dokter Tuhan pakai, jangan sepelekan, ya, karena ibu gembala juga tenaga kesehatan di sini. Jadi kalau ibu gembala bilang juga mesti dengar. Tetapi pada tingkat tertentu kita harus, apapun kata dokter, kita percaya Tuhan dapat melakukan mujizat. Amin. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, tidak ada. Saudara, ada seorang pendeta bernama, sebelumnya dia bukan pendeta. Ya, namanya Billy Lanti. Kalau saya cek di YouTube, dia banyak khotbah. Dia satu waktu saudara masih muda, dia kena kanker. Dan saudara dia punya jenis kanker darah, leukemia. Kankernya itu kanker yang parah. Dan saudara dia sendiri melihat bahwa tidak mungkin, ya, karena leukemia itu banyak orang meninggal karena leukemia. Tapi dia selalu waktu dia kena, dia datang kepada Tuhan, ya, dan dia nyanyikan pujian, oleh kuasa dari kau pulihkan. Saya lupa kata-katanya, tapi dia nyanyi menyembah Tuhan berulang-ulang, menyembah Tuhan berulang-ulang. Dia terus mendesak maju, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Dia terus memuji Tuhan. Dokter bilang ini ganas, ini tidak bisa ditolong, tapi dia terus puji Tuhan. Dia buat pernyataan. Dia bilang ke istrinya, karena istrinya dengar kata dokter bahwa dia punya leukemia ini ganas. Tapi Tuhan singkapkan kebenaran kepada dia. Jadi dia bilang istrinya, "Ma, leukemia yang saya derita itu kenyataan," kata dokter. Tapi ada satu yang lebih tinggi dari kenyataan, yaitu kebenaran. Dokter berkata kenyataan saya leukemia yang ganas, tapi kebenaran firman Tuhan berkata oleh bilurnya saya sudah sembuh. Oleh bilurnya saya sudah sembuh. Oleh bilurnya sudah saya sembuh. Jadi kalau saudara, apapun masalah, Pak Pendeta, kenyataannya suami saya sudah bahagia, dia sudah lari ke setinggal kita, itu kenyataan. Tapi kebenarannya adalah apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara harus datang kepada Tuhan dan engkau berkata, Tuhan, engkau berfirman
Apa yang kau persatukan tidak boleh dicairkan oleh manusia, apalagi oleh kuntilanak. Kan yang ganggu suami saudara kan kuntilanak. Jadi kalau apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dicairkan manusia, kuntilanak saudara-saudara. Deklarasi tiap hari katakan, Tuhan, aku percaya kenyataannya suamiku sudah meninggalkan aku, tapi kebenarannya engkau berjanji tidak bisa dipisahkan. Ada kesaksian, ada keluarga istri yang seperti itu. Bertahun-tahun suaminya tinggalkan, tapi dia terus deklarasi. Bahkan satu waktu suaminya datang, ada bau hugel. Suaminya datang, dia tunjuk di mukanya. Pak, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dicairkan manusia. Memang dunia ini sudah gila. Ya. Kenapa dunia itu sudah? Orang sudah menganggap dulu orang takut bercerai, sekarang pendeta juga mau bercerai. Mungkin di sini tidak ada, atau di ibu tidak ada. Yang lain banyak. Dan kita heran. Selalu orang bilang begini, Pak Pendeta, orang sudah tidak bisa lagi, sudah tidak cocok. Terus kemudian saya tanya, terus kalian beranak berapa? Anak 5 Pak Pendeta. Weh, tak cocok saja 5. Apalagi cocok. Lebih repot orang bau gel sekarang. Anda biasa sama beungke. Dia main tua mince. Dia bau gel, mince tiap kali menangis. Mince tiap kali menangis, mince tiap kali menangis. Satu waktu dia pulang. Dan dia datang boleh mince, boleh menangis, Bapak. Ya tak sayang kita lagi. Ada bau gel terus, ada bau gel terus. Terus suke bilang, nah, orang beristri saja kita sayang, apalagi kita beristri. Tidak ada di negara yang saya orang beristri. Kalau ada bertolak, itu otak sudah terganggu. Hah? Betul tak? Mujizat bagi Tuhan itu sepele. Saudara perlu apa hari ini? Sepele. Paulus berkata kalau anak dia sendiri dia berikan bagi kita, apatah lagi yang kita perlu? Sepele. Oh Tuhan, sudah lihat hatimu seperti Yairus, dan engkau percaya apapun terjadi, apapun kata orang mau bilang sumati, aku percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka mujizat bagi Tuhan itu sepele. Tuhan pasti akan menolong saya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pujian penyembahan mengubah masalah besar menjadi masalah sepele. Karena masalahmu cuma tertidur. Saya suka kata-kata Yesus. Waktu Yesus datang ke rumah Yairus, orang-orang berkata, Yesus mati. Yesus bilang tidak, dia hanya tertidur. Ternyata Yesus melihat masalah kematian itu cuma sepele. Kita pikir kalau sudah mati, sudah habis sudah. Ya, tapi Yesus punya pandangan yang berbeda. Ya, kita harus melihat seperti Tuhan lihat masalah kita. Amin. Kalau saudara sakit, saudara harus melihat seperti Tuhan lihat. Apa yang Tuhan lihat? Waktu orang bawa orang buta kepada Yesus, mereka bertanya, Tuhan, kenapa dia buta? Apa karena papanya berdosa atau karena dia berdosa? Tuhan bilang tidak. Tuhan berkata supaya nama Allah ditinggikan lewat penyakit itu. Jadi kalau saudara sakit, Tuhan mau pakai penyakitmu supaya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Tuhan tidak kasih penyakit, Dia bisa izinkan engkau sakit. Engkau bisa salah makan, cara makan engkau sakit. Tapi kalau engkau datang kepada Tuhan, percaya bahwa Dia dapat menolong engkau.
masalahmu cuma tertidur saja, tinggal kasih bangun. Betul? Apa betul? Saudara lihat di dalam Yohanes 11 ayat 11. Yohanes 11 ayat 11. Waktu mereka beritahu bahwa Lazarus sedang sakit, dan mereka perjalanan karena Yesus di seberang Yordan. Itu perjalanan dari Betania ke seberang Yordan itu 2 hari. Ya, Alkitab mengatakan bahwa Yesus sengaja tunda 2 hari. Jadi ampa hari artinya Lazarus sudah berbau busuk. Tapi dalam ayat 11 dari Yohanes 11, Yesus berkata seperti ini. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Suampa hari kau masih tidur. Di hadapan Tuhan masalahmu sepele. Amin. Kebutuhanmu sepele, kesehatanmu sepele. Karena Dia Tuhan yang baik. Tuhan mau hanya engkau percaya dan sadar. Ya. Engkau percaya dan meyakini bahwa itu sepele buat Tuhan. Kalau engkau sendiri sudah ragu, bagaimana mungkin mujizat Tuhan terjadi? Alkitab mengatakan bahwa Yesus tidak membuat mujizat di Nazaret karena mereka tidak percaya. Dari salah satu penyebab utama orang tidak lihat mujizat, atau penyebab utama orang tidak lihat mujizat adalah karena tidak percaya. Kalau saudara percaya, masalahmu sepele. Masalahmu bagi Tuhan itu sepele. Karena Dia berkuasa, Dia dapat menolong. Tahukah saudara bahwa kata mencipta itu berasal dari kata ex nihilo. Ex nihilo itu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Bahasa Latin ya, ex nihilo. Itu Tuhan ciptakan dunia ini, semua ini, itu dari tidak ada menjadi ada. Dia hanya berfirman, jadilah tanaman, jadi. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, percaya, beriman kepada Tuhan, dan saudara minta Tuhan berkati kelapa saya, biasanya 2 ton, tapi saya sedang perlu dana cukup besar, berkati menjadi 5 ton. Apakah Tuhan bisa melakukan? Bisa. Orang Israel saja yang percaya Tuhan saja bisa bikin kok, orang manusia bisa. Saudara tahu Israel adalah bangsa pilihan Tuhan dan mereka diberkati. Ya, mereka bikin sesuatu yang tidak bisa menurut manusia menjadi bisa. Padahal manusia dong, bukan Tuhan. Apalagi Tuhan. Saya baca orang Israel bantu untuk sapi di Papua Nugini. Saudara, biasanya sapi itu cuma menghasilkan setiap hari itu 5 liter. Tapi orang Israel bantu orang PNG. Teknologinya, caranya, bagaimana mungkin pemberian makan, pemberian obat, makanan tertentu, obat tertentu. Biasanya 5 liter, orang Israel bantu jadi 10 liter. Coba, apalagi kalau Tuhan yang bantu. Jadi masalah kita itu di hadapan Tuhan itu sepele, dia sedang tidur. Kalau Tuhan datang, dia tinggal kasih bangun saja. Kesehatanmu bagi Tuhan itu sepele. Amin. Kesehatan itu sepele. Tuhan dapat menyembuhkan kita hanya lewat Dia berfirman. Karena Dia berkuasa, Dia mampu melakukan mujizat-mujizat. Karena itu Tuhan mau kita percaya. Saya tidak tahu masalahmu pagi ini, tapi saya tahu Tuhan saya Tuhan yang besar. Saya tahu Tuhan saya Tuhan yang dahsyat. Tidak ada yang mustahil bagi Dia.
Tapi kita harus hidup dalam pujian penyembahan setiap hari. Jangan cuma menyanyi menyembah Tuhan di gereja, nanti Senin sampai Sabtu mabok, kamu saudara minta mujizat, ya nggak mungkin lah. Minggu menyembah Tuhan, Senin sampai Sabtu, ke kiri, ke kiri, ke kiri, dan ke kiri, ke kiri, terus ke kiri, terus ke dalam kota. Saya keras, karena mungkin ini terakhir saya khotbah. Tuhan sudah mau datang. Saudara tidak mau ingat, silakan urusan kita. Mujizat bagi Tuhan itu sepele. Bahkan Paulus berkata, ia menjawab doa kita lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Betul. Saya bicara begini, saya alami sudah. Tahun 95 saya pergi ke Ambon mengajar di sana. Saya punya gaji cuma 125.000 tahun itu. Saya mau menikah dengan Ibu Kristi, istri saya yang cantik itu. Jadi saya tanya dia, waktu itu tunangan di Malang, habis tunangan karena papi pendeta jadi tidak pernah bicara biaya berapa. Jadi saya tidak tahu, habis tunangan kita ke Ambon, kemudian saya telepon dia. Saya punya tua, waktu itu belum main tua, pacar saya. Saya bilang, coba tanya mami tahun 95. Tanya mami kira-kira kita siap berapa? Ini bagaya padahal ada uang. Mega kita cuma 125. Mengajarnya coba begitu sudah. Laki-laki kan suka bagaya. Jadi kita kan tanya. Jadi dia habis tanya dia telepon kita. Mami bilang kalau bisa, bukan harus. Kalau bisa siap 2 juta. Jadi saya dengan dia bicara di telepon. Nah ini sekolah kasih kita rumah, tapi rumah kosong. Nah ada pelapor. Jadi begini sudah, Tuhan berdoa 5 juta. Tahun 95 sudah, 5 juta. Itu besar. Jadi kita berdoa, tiap sore kita ambil gitar menyembah. Tuhan berkatnya kirim berkat 5 juta. Tapi kalau keluar kamar mulai pikir, 5 juta dari mana? Kita ini bukan gembala. Dosen, mahasiswa banyak yang tidak banyak uang sekolah ini, tunggakan pebanyak. Bagaimana 5 juta uang tua miskin di Kupang? Aduh, bagaimana? Tapi terus menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Ada keraguan tapi terus mendorong dia untuk percaya Tuhan. Aku percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya menyembah Tuhan. Dari waktu itu kami rencana nikah Desember, saya mulai ke Ambon itu bulan Agustus. Awal Agustus. Saudara tahu bulan Oktober mendadak ada telepon dari seorang yang tidak saya kenal. Dia telepon, karena zaman itu belum ada HP, jadi pakai telepon kantor. Doang panggil saya, Pak Frans, ada telepon, masih panggil. Saya datang ke kantor, saya angkat, dia perkenalkan diri. Saya dengar dia bicara. Dan saudara tahu dia bicara apa? Saudara, orang ini di luar negeri, bukan di Indonesia. Saya belum pernah ketemu. Orang luar negeri. Dia telepon, dia bilang begini, Frans, ini orang tua. Frans, Tuhan bicara kepada saya. Istri saya tidak berjalan, tapi Tuhan bicara kepada saya. Tadi saya berdoa 5 juta toh? Tuhan bicara kepada saya. Tuhan suruh kasih kamu 10 juta rupiah. Saudara di telepon saya menangis. Saya bilang, Tuhan, Engkau baik. Engkau baik. Saudara lihat, dia menjawab doa kita lebih dari apa yang kita doakan waktu itu. Tapi dia mau kita hidup di dalam penyembahan. Dia mau kita hidup terus dalam penyembahan. Dan kami diberkati di Ambon. Karena sebenarnya sepele. Sepele buat Tuhan. Soalnya kita sendiri yang tidak mau mendorong diri untuk terus memuji Tuhan. Yang repot, ini repot manusia. Banyak masalah tambah tidak bertobat.
siap. Nek belum ditolong Tuhan sumabok, apalagi ditolong Tuhan. Itu yang Tuhan tidak berkati. Karena Tuhan berkati sudah tambah mabok. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh, berkat itu sepele, mujizat itu sepele. Berkatmu sedang tertidur saja, tinggal Tuhan perintahkan bangun. Ayo bangun. Persoalan kita itu di hadapan Tuhan sepele. Kenapa? Karena kalau saudara baca ini kisah seluruh dengan tadi yang kita lompat. Wanita itu sudah 12 tahun sakit pendarahan. Kan datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia hanya bilang, asal aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Cuma pengen coba. Tuhan sendiri sebagai posisi manusia pada waktu dia tidak tahu. Itu sebabnya dia bertanya. Karena dia dalam posisi manusia. Cuma pengen coba. Kalau engkau ingin lihat mujizat, saya mau katakan, hidup sungguh-sungguh. Sembah Tuhan. Bapak-bapak di kebun menyanyi, memuji Tuhan. Ibu-ibu dimanapun engkau ada, memuji Tuhan. Anak-anak muda hidup dalam penyembahan. Teknologi sekarang menolong kita. Saya sudah cerita. Saya sekarang bukan gembala. Saya belum jadi dosen. Sekalipun dulu saya dosen dan masih dianggap dosen sampai sekarang. Tapi saya tidak mengajar. Terus saya hidup dari mana? Saya hidup dari Tuhan. Teman saya bilang ke saya, Frans, orang yang dia punya gereja besar di kota, orang yang gereja besar saja, tidak ada orang jadi penginjil kalau dia bukan gembala. Karena engkau perlu hidup. Jadi saya bilang dia, saya juga tidak mau, tapi Tuhan mau saya jadi penginjil. Jadi saya juga tidak suka, karena saya suka kalau tiap bulan ada berkat, ada gaji. Nah Tuhan bawa begini. Nah saya belajar taat saja. Dan saudara lihat kelihatan saya miskin? Enggak, saya orang berkat. Sudah dari 2019 saya jadi penginjil, tapi kami tidak pernah kekurangan apapun. Maksud saya kami tidak pernah ada di meja kosong. Selalu ada berkat, bahkan diberkati berlimpah-limpah. Karena orang WA saya, Pak Frans boleh minta nomor rekening, dia transfer 5 juta. Orang lain transfer 2,5 juta. Orang lain transfer 1 juta, 1,5 juta. Saya hidup dalam mujizat Tuhan. Apalagi engkau punya kebun, apalagi engkau punya penghasilan, engkau pasti akan diberkati Tuhan. Tapi Tuhan mau engkau hidup dalam pujian penyembahan. Saya suka mengutip kata-kata dari pendeta Kris Manusama. Dia bilang, mana mungkin saudara melayani raja, kok saudara tidak dapat fasilitas raja? Tidak mungkin. Saudara lihat orang dekat bupati, mana mungkin tidak dapat berkat dari bupati? Betul nggak? Orang dekat bupati saja dapat berkat, apalagi karena dekat dengan Tuhan. Jadi Kris Manusama bilang, kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara pasti diberkati. Karena Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu keperluan kita. Mari kita ambil keputusan mulai hari ini. Jemaat Gema Pujian Naga akan menjadi orang yang selalu memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Hidup dalam pertobatan kesungguhan, maka hidupmu akan beda, rumah tanggamu akan beda, pekerjaanmu akan beda, tanamanmu akan beda. Karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Dia akan buat beda. Dan saya sudah buktikan itu dalam hidup saya. Waktu saya sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan, bagi Tuhan itu sesuatu yang sepele.